Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan untuk bisa mempelajari ayat-ayatnya, untuk pelajari hadis-hadis Rasulnya, dan dalam rangka untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membuka daurah kita pembahasan tentang buku Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya, karangan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, dan kita akan membacakan terjemahannya, ya. Dan buku ini adalah buku yang ringkas, ya, yang isinya membicarakan tentang rukun iman, ya. Silakan dibuka di daftar isi, kita lihat di situ, ya. Daftar isinya, akidah kita berisi tentang iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada rasul-rasul, iman kepada hari akhirat, dan iman kepada qadar baik dan buruk. Berarti kitab ini secara khusus spesifik berbicara tentang rukun iman yang 6, ya, yang telah diisyaratkan dalam hadis Jibril. Tatkala Jibril alaihissalam bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, fa akhbirni anil iman, kabarkanlah kepadaku tentang iman. Maka Nabi SAW mengatakan, al iman an tu'mina billahi wa rasulihi wa kutubihi, ya, dan seterusnya, ya. Jadi disitulah yang dimaksud dengan rukun iman, yaitu 6 perkara yang merupakan landasan keimanan kita dalam Islam. Tapi para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada sesi yang pertama ini insyaallah saya akan berusaha memperinci tentang iman yang pertama, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita baca pendahuluan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin halaman 13, ya. Kita baca bersama. Beliau berkata, alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamun nabiyyin wa imamul muttaqin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa petunjuk dan agama yang hak, sebagai rahmat untuk alam semesta, sebagai suri teladan bagi orang-orang yang beramal, dan sebagai hujjah terhadap semua umat manusia. Melalui beliau dan wahyu yang diturunkan kepada beliau, yaitu Al-Quran dan Sunnah, Allah telah menerangkan setiap hal yang membawa kebaikan bagi umat manusia dan kelurusan sikap dan kondisi mereka dalam bidang agama dan urusan dunia, yang berubah akidah yang benar, amalan yang lurus, akhlak yang mulia, dan etika yang tinggi nilainya. Oleh karena itu Rasulullah SAW telah meninggalkan umatnya di atas jalan yang lapang dan terang benderang, malamnya bagikan siangnya. Siapa yang menyimpang dari jalan itu niscaya akan celaka dan binasa. Dan demikianlah para umat beliau yang memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya, yang mereka itu sebaik-baik umat, yaitu para sahabat, tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Mereka telah melangkah di atas jalan tersebut dengan mengamalkan syariat yang dibawa Rasulullah SAW dan berpegang teguh serta erat-erat dengan sunnah beliau, baik berupa akidah, ibadah, akhlak maupun etika. Maka mereka itulah golongan yang senantiasa tegak dan muncul di atas kebenaran, tiada peduli dengan orang yang menghinakan dan menentang mereka, sampai datang keputusan Allah Subhanahu wa taala. Mereka pun tetap demikian. Sedangkan kita alhamdulillah ikut melangkah di atas jejak mereka dan menetapi perilaku mereka yang didasari dengan Al-Quran dan Sunnah. Kita katakan hal ini untuk menyebut rasa syukur kita kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala dan untuk menjelaskan apa yang harus dilaksanakan oleh setiap orang mukmin.
Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga berkenan menetapkan kita serta saudara-saudara kita kaum muslimin dengan ucapan yang teguh kalimat tauhid dalam kehidupan dunia dan akhirat, serta melimpahkan rahmatnya kepada kita. Sungguhnya Dia Maha Pemberi. Dan mengingatnya pentingnya permasalahan ini serta ada perbedaan pendapat yang didasari hawa nafsu, maka saya ingin menulis risalah ringkas tentang akidah kita. Ialah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu iman kepada Allah, kepada para malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, hari akhirat dan qadar, yang baik maupun yang buruk. Dengan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga menjadi tulisan ini ikhlas semata-mata karena Allah, menjadi ridhonya dan manfaat bagi hamba-hambanya. Ini mukadimah yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, menjelaskan tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala ya kepada makhluknya. Maka Allah Subhanahu wa taala di antara konsekuensi rahmat Allah, Allah Subhanahu wa taala mengirim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan kepada makhluk-makhluk Allah kepada jalan yang terbaik. Bagaimana berakidah yang benar, bagaimana berakhlak yang benar, semuanya telah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Dan beliau mengatakan, kenapa beliau menulis buku ini? Di akhir paragraf tadi beliau mengatakan karena adanya perbedaan pendapat yang didasari hawa nafsu ya. Karena memang penyimpangan dalam masalah akidah sangat banyak ya. Maka saya ingin menulis risalah ringkas tentang akidah kita untuk menjelaskan mana akidah yang benar agar kita terselamatkan dari penyimpangan-penyimpangan tentang masalah akidah. Karena banyak orang yang menyampaikan masalah akidah tidak didasarkan dengan Al-Quran dan Sunnah, tapi dengan hawa nafsu. Ada yang pakai perasaan, ada yang pakai mimpi dan macam-macamnya, yaitu cara beristidlal yang tidak benar. Baik, kita masuk pada pembahasan yang inti. Yang pertama, iman kepada Allah. Halaman 19. Beliau berkata rahimahullahu taala, kita mengimani rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa Allah adalah Rabb, pencipta, penguasa dan pengatur segala yang ada di alam semesta ini. Kemudian kita mengimani uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah adalah sesembahan yang hak, sedang sesembahan yang lain adalah batil. Kita mengimani asma dan sifatnya. Artinya bahwa Allah memiliki nama-nama yang maha indah serta sifat-sifat yang maha sempurna dan maha luhur. Dan kita mengimani keesaan Allah dalam semua hal itu. Jadi yang dimaksud dengan iman kepada Allah adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita mengimani bahwasanya Allah itu ada. Kemudian kita mengesahkan Allah sebagaimana Allah berfirman, "Qul huwallahu ahad." Katakanlah bahwasanya Allah Maha Esa. Dan Allah Maha Esa ya dalam segala hal. Dalam rububiyahnya, dalam uluhiyahnya dan dalam asma wa sifatnya. Secara sederhana, ya, kalau kita katakan Allah Maha Esa dalam rububiyah, maksudnya rububiyah itu adalah berkaitan dengan penciptaan, penguasaan atau pemilikan dan pengaturan. Ini disebut dengan rukun tauhid rububiyah. Rukun tauhid rububiyah 3, yaitu bahwasanya Allah satu-satunya yang menciptakan, Allah satu-satunya yang menguasai atau memiliki alam semesta ini, dan yang ketiga, Allah satu-satunya yang mengatur alam semesta ini. Ya. Kita meyakini Allah Maha Esa dalam hal ini. Kemudian juga kita meyakini uluhiyah Allah. Uluhiyah Allah artinya Allah Maha Esa satu-satunya yang berhak disembah. Selain Allah tidak boleh disembah. Karena yang berhak disembah hanyalah pencipta alam semesta. Dan yang ketiga, apa yang dimaksud dengan tauhid atas semua sifat? Yaitu kita meyakini bahwasanya Allah yang memiliki nama-nama yang terindah dan sifat-sifat yang sangat mulia. Tidak ada satu zat pun yang sama dengan Allah dalam hal ini. Tidak ada satu makhluk pun zat yang sama dalam masalah keindahan nama-nama Allah dan dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang meyakini ada yang menyertai Allah dalam rububiyahnya atau uluhiyahnya atau asma wa sifatnya, maka dia musyrik. Maka dia musyrik. Ini secara sederhana. Ya, ini secara, kalau kita mengatakan apa yang dimaksud dengan tauhid asma wa sifat, artinya kita meyakini hanya Allah yang memiliki nama-nama yang terindah dan hanya Allah yang memiliki sifat-sifat yang termulia. Tidak ada satu zat pun yang menyerupai atau menyamai Allah dalam nama-namanya dan sifat-sifatnya. Tapi para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sering timbul pertanyaan, ya. Dari mana pembagian tauhid menjadi 3? Bahwasanya tauhid ada 3, tauhid uluhiyah, rububiyah dan asma wa sifat. Sampai sebagian orang menyatakan itu sama dengan trinitas. Trinitasnya orang-orang Nasara yang mengatakan Tuhan Bapa, Tuhan Anak dan Tuhan Ruhul Kudus, ya. Kita katakan adalah suatu kebatilan, tidak benar ya penyamaan tersebut. Ini apakah setiap yang 3 dikatakan trinitas, ya.
tentunya tidak benar. Sebenarnya para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala ya, intinya Maha Esa dalam segala hal ya. Tetapi pembagian ini muncul karena ada penyimpangan yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin. Kenapa tatkala mereka membagi tauhid ya, sebenarnya tauhid datang sejak awal menjadi satu kesatuan, tidak ada pembedaan antara uluhiyah, rububiyah dan asma wa sifat. Namun muncul penyimpangan dari orang-orang musyrikin sehingga mereka menyimpang dalam satu konten dari keimanan kepada Allah, mereka menyimpang dalam tauhid al-uluhiyah. Sehingga perlu penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kalian sudah benar dalam satu poin tapi salah dalam poin yang lain. Ya. Sebenarnya tidak perlu pembagian ini. Pembagian ini dilakukan dalam rangka untuk menyatukan kembali. Jadi pembagian tauhid menjadi 3 bukan untuk memetakan menjadi 3, tidak. Tapi untuk menyatukan, karena ada orang yang salah dalam bertauhid. Saya ulangi, asalnya tauhid itu satu, tidak ada perlu pembagian tauhid uluhiyah, rububiyah dan asma sifat. Kenapa ada pembagian tersebut? Datangnya pembagian dalam rangka untuk mengkoreksi terjadinya kesalahan. Seperti orang misalnya kalau sudah pintar bahasa Arab tidak perlu pakai nahu dan soraf. Tapi ada orang dia bicara nahunya benar, sorafnya ngawur. Maka perlu ada pembagian. Nah, ini ilmu nahu, ini ilmu soraf. Kamu sorafnya masih ngawur, nahunya sudah benar. Paham? Sebenarnya asalnya bahasa Arab tidak perlu pembagian nahu dan soraf, tidak perlu ada pembagian misalnya huruf, kalimat dan kata, tidak perlu ya. Fi'il, ism itu tidak perlu. Tapi ini dalam rangka karena ada penyimpangan dalam tauhid. Kita dapati orang musyrikin ternyata mereka beriman dalam masalah rububiyah. Ya. Dalam ayat banyak sekali, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau kalian bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, sungguh-sungguh benar-benar mereka akan berkata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wala in sa'altahum man khalaqahum. Kalau kau bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan diri mereka, mereka menjawab Allah yang menciptakan kami. Ya. Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun. Sayaquluna Allah. Ya. Afala tattaqun. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul katakanlah siapakah milik langit dan bumi? Qul man rabbus samawati sab'i rabbul arsyil azim." Siapa pemilik langit yang 7? Siapa pemilik arsy? Kata mereka Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengakui hal itu semua. Yang masalahnya mereka salah di mana? Salah mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi salahnya di situ. Makanya di awal surat Al-Baqarah Allah mengatakan apa? Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Ya. Allah ingatkan, ya wahai manusia sekalian, ya sembahlah Allah yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian, yang telah berikan kalian segala kenikmatan, menurunkan hujan, menumbuhkan tumbuhan. Maka Allah berkata, "Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun." Kalau begitu, janganlah kalian menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah dalam masalah peribadatan. Ya. Jadi yang ini saya sampaikan bahwasanya pembagian tersebut, kenapa para ulama membagi menjadi 3? Karena memang Allah membedakan. Allah membedakan antara tauhid rububiyah dengan tauhid uluhiyah. Dalilnya yang paling kuat dalam hal ini tadi ayat tadi, kemudian firman Allah juga, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Allah berfirman di akhir surat Yusuf, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Dan tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah kecuali mereka melakukan kesyirikan. Berarti mereka ada iman yang benar, ada iman yang keliru, ya. Karena tidak mungkin iman dan syirik digabungkan. Ini kok iman dan syirik sekalian. Berarti ada bagian dari tauhid yang mereka benar dan ada bagian tauhid yang mereka keliru. Nah, para ulama berusaha mengenal apa kekeliruannya. Oh, ternyata mereka keliru dalam tauhid uluhiyah. Mereka sudah benar dalam tauhid apa? Rububiyah. Paham? Atau susah ini? Susah atau paham? Paham insyaallah ya. Ya. Jadi pembagian tersebut muncul karena adanya apa? Penyimpangan, diadakan pembagian untuk disatukan kembali.
supaya tauhid satu kesatuan. Ente jangan pecah-pecahin wahai orang musyrikin. Ya, orang musyrikin lah yang memecah tauhid menjadi dua. Mereka beriman dalam masalah rububiyah dan mereka musyrik dalam masalah tauhid uluhiyah. Maka datang Al-Qur'an membagi tersebut untuk membenahi bahwasanya tauhid uluhiyah dan rububiyah itu satu konsekuensi, tidak bisa dipisahkan. Kalau Anda salah dalam uluhiyah berarti Anda salah dalam rububiyah. Tidak benar Anda beriman dalam rububiyah kemudian Anda menyimpang dalam uluhiyah. Taib, ini pertama kita katakan pembagian tersebut datang dengan secara tabii, ya, karena ada penyimpangan dalam sebagian keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Yang kedua, masalah pembagian ini hanyalah sekedar metode, ya, metode. Dan memang Nabi SAW tidak pernah membagi tauhid menjadi tiga. Secara lafal tidak pernah Nabi membaginya. Sama seperti Nabi tidak pernah membagi hukum fikih menjadi 5. Tidak ada dalam dalil Rasulullah SAW, bahkan hadis yang palsu pun tidak ada. Rasulullah SAW tidak pernah berkata, ketahuilah hukum fikih terbagi menjadi 5. Yaitu wajib, kemudian mandub, kemudian mubah, kemudian makruh, kemudian haram. Ini Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkannya. Tetapi para ulama meneliti bagaimana hukum-hukum yang dikerjakan oleh Nabi SAW sehingga mereka bisa membagi hukum menjadi 5. Terkadang Rasulullah SAW melarang sesuatu, ternyata Rasulullah SAW melakukannya. Oh, berarti ini makruh, tidak sampai pada haram. Kalau haram, kenapa Nabi SAW melakukannya? Contohnya, ya, Rasulullah SAW mungkin memerintahkan sesuatu, pikirnya wajib, ternyata Rasulullah SAW pernah meninggalkan. Oh, berarti hukumnya apa? Mustahab. Rasulullah SAW tidak pernah bilang hukum Islam, hukum fikih terbagi menjadi 5. Tapi para ulama meneliti perbuatan Nabi, maka terjadilah hukum fikih menjadi 5. Sama seperti tauhid. Ya, sekarang Rasulullah SAW memang tidak pernah mengatakan tauhid menjadi 3. Tapi Rasulullah SAW mempraktekkan tiga-tiganya. Rasulullah SAW bertauhid dalam masalah rububiyah, bertauhid dalam uluhiyah, dan bertauhid dalam apa? Asma sifat. Ya, terus masalahnya apa? Ini sekedar metode penjelasan. Ustaz, kalau begitu kita boleh bagi dong tauhid menjadi 5. Terserah ente, yang penting ente penjelasannya benar. Ya. Ada orang, Ustaz, saya bagi tauhid menjadi 4. Tidak apa-apa jadi 4. Yang 4 apa? Tauhid hakimiyah. Maksudnya apa? Maksudnya pemerintah kafir. Wah, itu keliru kalau begitu. Kita bilang boleh pembagian terserah ente, karena itu ada ulama membagi menjadi 3, ada yang ulama menjadi apa? 2, ya. Banyak ulama membagi tauhid menjadi 2. Tauhid al-ilmi, kemudian tauhid al-talabi, ya, beda. Ya, tapi maksudnya sama. Jadi sekedar pembagian tidak jadi masalah, yang penting apa sih inti konten dari pembagian tersebut, maksudnya apa? Ya, maksudnya apa? Seperti sebagian ulama sufiyah membagi tauhid menjadi 3. Tauhidul ammah, tauhidnya orang umum katanya. Yang kedua tauhidul khassah, tauhidnya orang khusus. Yang ketiga tauhid khassatil khassah, tauhidnya super khusus, ya. Ya, ini maksudnya apa? Ya, mereka yang penting jelasin. Sama seperti orang-orang Asy'ariyah, orang-orang Maturidiyah juga punya bagian tauhid. Ada yang tauhidul af'al, tauhid apa? Allah, ada macam-macam mereka, apa, tauhiduz zat, ada pembagian-bagian. Jadi maksud saya pembagian itu ada di mana-mana. Ya. Tetapi yang intinya adalah kontennya apa? Benar enggak konten tersebut? Ya, kita membagi tauhid menjadi 3 bukan dalam rangka untuk mensyirikkan Allah, bukan, tetapi untuk membenahi orang-orang yang keliru dalam pemahaman masalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana orang musyrikin yang mereka sudah benar dalam tauhid rububiyah, mereka meyakini Allah Maha Pencipta, tetapi mereka salah karena mereka berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ingin jelaskan, kamu sudah benar dalam tauhid ini, yang ini kamu keliru tauhidnya. Ini tujuannya, ya. Sama seperti Rasulullah SAW tidak pernah membagi bahwasanya kata dalam bahasa Arab itu adalah ism, kemudian huruf dan fi'il, tidak ada. Tapi Nabi mengucapkan ini semua. Nah, sebagian orang berusaha membuat pembagian, oh maksudnya kata dalam bahasa Arab bisa dibagi menjadi 3. Ya, ini maksudnya. Tapi para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi pembagian yang sering dikatakan bahwasanya ahlu salafiyin juga melakukan bid'ah, membagi tauhid menjadi 3. Kita bilang masalah pembagian enggak jadi masalah. Kita enggak bagi enggak jadi masalah. Yang penting kontennya benar. Ente membagi tauhid 5 menjadi tauhid 6 terserah. Yang penting kontennya benar. Karena 3 ini bukanlah suatu perkara yang datang dari langit bahwasanya harus 3. Tidak. Saya katakan sebagian ulama juga membagi menjadi apa? Menjadi 2, ya. Yang penting maksud dari pembagian tersebut benar dan isinya adalah benar. Dan ternyata kita dapati
bahwasanya ada ulama-ulama terdahulu juga mengisyaratkan kepada pembagian tauhid menjadi 3 sebelum Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, dan buku yang paling bagus membahas tentang ini adalah bukunya Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala yang berjudul Al-Qaulus Sadid ya. Firrat ala man angkara taqsimat tauhid, kalau enggak salah judulnya demikian ya. Tentang masalah ini di mana beliau Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala menyebutkan para ulama-ulama yang membagi tauhid menjadi 3 sebelum Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dari kalangan para ulama salaf ya. Baik, sekarang kita masuk pada tauhid ar-rububiyah ya. Tauhid ar-rububiyah. Saya sebutkan tadi bahwasanya rukun dari tauhid rububiyah ada 3. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya pencipta. Kemudian Allah satu-satunya penguasa atau pemilik. Kemudian yang ketiga, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, dan Allah satu-satunya pengatur. Ini 3 rukun tauhid rububiyah. Pencipta, penguasa, dan pengatur. Dan ini benar bahwasanya tidak ada yang menciptakan kecuali Allah Subhanahu wa taala ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan menantang hal ini dalam banyak ayat. Di antaranya kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayuhan nasu duriba mathalun fastami'u lah. Innal ladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu dzubaban walau ijtama'u lah." Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai manusia sekalian, dibuat perumpamaan bagi kalian maka dengarkanlah. Sesungguhnya ya, yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala tidak akan mampu menciptakan seekor lalat meskipun mereka bersatu padu. Tidak akan mungkin mereka bisa ciptakan seekor lalat. Padahal lalat itu adalah hewan yang hina. Tetapi hewan yang kecil, tetapi tidak ada yang bisa menciptakan seekor lalat ya. Tidak ada yang bisa menciptakan seekor lalat. Meskipun seluruh pencipta yang disembah selain Allah bersatu padu. Makanya kalau disuruh bersatu padu, misalnya Buddha disuruh gabung dengan siapa namanya? Misalnya sama Nabi Isa, sama yang lainnya, malaikat, nggak akan bisa menciptakan apa? Seekor lalat. Karena yang menciptakan hanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena dalam hadis yang lain kata Nabi SAW ya, tentang adab yang pedih bagi orang yang membuat patung bernyawa, falyakhluqu habbatan aw yakhluqu dzarratan ya. Kata Nabi SAW dalam hadis qudsi, kata Allah Subhanahu wa taala, coba ciptakan habbah, biji, atau ciptakan semut kecil. Bisa enggak ciptakan semut? Ya, enggak usah ciptakan gajah kebesarannya. Ciptakan semut saja, coba ciptakan semut, kemudian bisa jalan, bisa bergerak, enggak ada yang bisa. Enggak usah jauh-jauh, ciptakan biji. Siapa yang bisa ciptakan biji, kemudian kalau ditanam tumbuh? Siapa yang bisa? Enggak ada yang bisa. Seluruh ahli teknologi di dunia ini berkumpul, jangan usah hewan, ciptakan tumbuhan biji saja untuk ditumbuhkan, ditaruh di tanah, kemudian apa? Tumbuh, enggak ada yang enggak bisa. Ya. Karena yang menciptakan biji cuma Allah Subhanahu wa taala ya. Yang menciptakan biji cuma Allah Subhanahu wa taala. Ada orang Cina bikin telur, benar bisa bikin telur ya. Telur tapi cuma bisa digoreng ya. Kalau dieramkan tidak akan bisa menetas. Kenapa? Karena tidak ada yang kasih ruh. Yang bisa menciptakan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya tidak boleh seorang meyakini ada yang beserta Allah ikut mencipta. Barang siapa meyakini ada yang beserta Allah ikut mencipta atau ada yang membantu Allah Subhanahu wa taala mencipta, maka dia telah terjerumus dalam kesyirikan dalam rububiyah. Yang kedua, masalah pemilikan. Ini rukun kedua dari tauhid rububiyah. Tatkala kita tahu bahwasanya Allah satu-satunya yang mencipta, maka kita pun yakin bahwasanya seluruh alam semesta ini hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah menyebutkan dalam suatu ayat ya, walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala, ma yamlikuna min qitmir. Mereka sama sekali tidak memiliki meskipun hanya qitmir. Qitmir itu apa? Qitmir itu kulit ari yang ada pada biji korma. Kalau kita makan korma, kita buka ada bijinya, ada kulit ari itu tipis sekali. Tapi kata Allah itu tidak ada yang miliki kecuali Allah Subhanahu wa taala ya. Kenapa? Anda boleh miliki kalau ada yang cipta. Anda tidak pernah menciptakan korma, bagaimana Anda memiliki ini? Artinya pemilik sesungguhnya di alam semesta ini hanyalah Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian kita pun meyakini bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam semesta ini. Yudabbirul amr. Hanya Allah yang mengatur alam semesta ini. Tidak ada satupun makhluk pun ya yang ikut serta dalam pengaturan alam semesta. Hanya Allah sendiri yang mengatur alam semesta
yang ada berjalan berlangsung di alam semesta ini, di langit dan di bumi, hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengatur ya. Dalam ayat ya, dalam surat Saba ya, disebut dengan ayat pamungkas. Antum buka surat Saba sebentar. Ayat 22 ya. Ayat 22. Surat Saba ayat 22 kata Allah Subhanahu wa taala ya. Qul idul ladzina za'amtum min dunillahi la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard. Katakanlah ya. Serulah mereka-mereka yang kalian berdoa kepadanya selain Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja? La yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard. Mereka sama sekali tidak memiliki sedikit pun yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Dzarrah ini maksudnya suatu yang sangat kecil ya. Dzarrah ya. Saya sering sampaikan, sebagian ahli tafsir menyatakan dzarrah itu bisa ditafsirkan dengan 3 tafsiran ya. Ada yang mengatakan dzarrah itu semut kecil. Ada yang menafsirkan dzarrah itu adalah seorang tatkala menepuk tangannya di tanah, kemudian tersisa butiran-butiran di tangannya, satu dia ambil itulah dzarrah ya. Ada yang mengatakan dzarrah itu kalau di kaca kemudian datang matahari maka terlihat butir-butiran. Satu butir namanya apa? Dzarrah ya. Jadi sangat kecil, ukuran sangat kecil ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka ya sembahan-sembahan kalian itu tidak memiliki sedikit pun yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Wa ma lahum fihima min syirkin. Dan mereka tidak punya satu saham pun dalam penciptaan langit dan bumi. Jadi tidak ada yang pernah membantu Allah sama sekali. Jadi yang ketiga, wa ma lahu minhum min dhahir. Bahkan mereka tidak membantu Allah sama sekali. Jadi pemilikan itu bisa satu kita miliki bersama ya. Atau satu benda dia tidak memiliki tapi dia membantu saya dalam membuat benda ini. Ini semua ternafikan oleh Allah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan sendiri. Dan tidak ada satu zat pun yang ikut serta memiliki langit dan bumi, enggak ada. Kata Allah, satu zarrah pun di langit dan di bumi tidak ada yang ikut serta memiliki. Cuma saya sendiri, kata Allah Subhanahu wa taala. Mau satu ekor semut pun di langit dan di bumi, satu lembar daun yang ada di bumi yang punya cuma saya, kata Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pencipta lain yang ikut serta dalam menciptakan dan dalam pemilikan, tidak ada. Kemudian kata Allah, min dhahir, tidak ada yang pula bantu saya dalam mengkreasi alam semesta ini, enggak ada yang bantu saya, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ayat disebutkan sebagai ayat yang membatilkan kesyirikan dari asalnya, dari pokoknya ya. Ya, kenapa zat lain berhak disembah? Mungkin dia ikut serta bantu Allah, atau dia mungkin ikut memiliki alam semesta, maka berhak untuk disembah. Atau bilang tidak berhak. Kenapa? Tidak ada yang ikut, ya tidak ada yang punya saham sama saya memiliki alam semesta. Mungkin dia ikut Allah dalam membantu mengurusi alam semesta. Jawabannya juga tidak ada. Ya, maka dia tidak berhak untuk disembah. Bahkan yang terakhir, wala tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adzinalah. Mungkin ada yang mengatakan, saya sembah makhluk ini, kenapa dia bisa beri syafaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kata Allah, itu pun tidak bisa. Dia tidak bisa kasih syafaat kecuali kalau saya izinkan. Jadi segala pintu-pintu kesyirikan tertutup. Kenapa kita harus menyembah selain Allah? Mungkin pemikiran orang musyrikin, mungkin kata Allah, mungkin kau sembah selain Allah, kalau dia itu ikut serta mencipta, kau berhak menyembah dia. Atau dia punya saham dalam pemilikan alam semesta, atau dia ikut bantu, atau dia bisa kasih syafaat meskipun saya tidak izinkan. Seperti seorang menteri kasih syafaat di hadapan presiden, ya, langsung beri syafaat sendiri, ya. Karena presiden butuh kepada menteri, maka menteri bisa kasih syafaat di hadapan presiden. Semua pintu-pintu ini tertutup. Kalau begitu tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya ayat ini disebut dengan ayat pamungkas untuk menghilangkan kesyirikan dari asalnya. Tapi para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka inilah tadi rukun-rukun dari tauhid ar-rububiyah ya. Sudah dicatat belum? Baik. Sekarang kita akan bahas tentang kesyirikan yang berkaitan dengan tauhid rububiyah. Segala perkara yang menafikan
ketauhidan Allah dalam penciptaan atau dalam kepemilikan atau pengaturan, maka seorang terjerumus dalam kesyirikan dalam tauhid ar-rububiyah. Dan bentuk-bentuk kesyirikan dalam tauhid ar-rububiyah banyak ya. Banyak. Seperti mengingkari adanya Tuhan ya. Mengingkari adanya Tuhan ini bukan hanya mengingkari tauhid, bahkan meyakini Tuhan tidak ada. Dan ini orang-orang ateis yang meyakini bahwasanya segala sesuatu terjadi dengan sendirinya. Dan Tuhan mereka selalu jawabannya kebetulan. Itu Tuhan mereka apa? Kebetulan ya. Kalau kita bilang bagaimana terjadinya alam semesta, mereka akan buat teori-teori. Oleh karenanya aneh ya. Sebenarnya ahli fisika itu harusnya semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka membuat teori-teori yang ingin menyatakan seakan-akan Tuhan tidak punya andil dalam penciptaan alam semesta. Mereka buat teori-teori tersebut ya, ingin menafikan Tuhan punya andil dalam penciptaan alam semesta. Sehingga banyak orang-orang fisikawan yang ateis. Ya. Banyak fisikawan yang apa? Ateis. Yang harusnya seorang tatkala menemukan rumus, tatkala menemukan bagaimana luar biasa, seperti seorang dokter lah, tatkala dia meneliti misalnya bagaimana organ tubuh, bagaimana cara kerja ginjal, dia akan tahu bahwa ini luar biasa ini. Harusnya dia semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Harusnya fisikawan juga begitu. Ternyata ada teori-teori bagaimana teori-teori ini kan teori rumus dalam alam semesta. Ini tidak mungkin rumus tersebut terjadi dengan sendirinya. Rumus tersebut mereka baru tahu sekarang, tapi sudah berlaku sejak zaman dahulu karena Tuhan yang mengatur. Tapi ternyata mereka setelah mendalami fisika, mereka semakin menghilangkan campur tangan Allah dalam terjadinya alam semesta. Sehingga mereka buat teori-teori, sebagian mereka buat teori-teori yang ya boleh kita terima, boleh enggak, karena semuanya hanyalah hipotesa, dugaan, belum tentu benar. Karena enggak ada yang lihat waktu alam terjadi, siapa yang nonton waktu itu? Enggak ada yang lihat. Mereka misalnya bikin teori Big Bang, atau teori misalnya kata mereka dulu ada benda besar dua berdekatan, kemudian satunya meledak, satunya enggak. Kemudian meledak, satunya akhirnya mengitari yang tidak meledak. Jadilah orbit. Kita bilang kalaupun kita benarkan teori tersebut, dari mana datangnya dua barang ini? Saya percaya dengan teori Anda, tapi ini muncul dari mana dua ini? Oh, terjadi dengan sendiri. Ini terjadi dengan sendiri itu tidak ilmiah. Karena tidak ilmiah. Ini baju saya pakai bagaimana terjadi dengan sendirinya, tidak ilmiah. Sementara ente kan ngakunya ilmiah. Kok bisa baju ini saya pakai? Kok bisa baju terjahit? Oh, terjahit dengan sendirinya. Itu enggak ilmiah seperti itu. Karena sekarang ada dua, kata ente, ada dua planet besar, satunya meledak. Pertanyaan saya, kita setuju dengan pendapatmu. Tapi pertanyaan saya, ini dua datang dari mana? Kenapa enggak satu saja? Kenapa enggak tiga? Kok cuma dua? Dulu tidak ada, apa langsung ada? Langsung ada enggak ilmiah? Terus kalau ada, kenapa satunya meledak, satunya enggak? Siapa yang meledakkan? Kebetulan. Intinya mereka selalu apa? Kebetulan. Itu bukan Tuhan. Tuhan ente kebetulan kalau begitu. Ya. Nanti mereka punya teori baru lagi, teori lain lagi. Saya pernah belajar waktu SMA ya. Katanya ada zat kimia di udara, kemudian terkena petir atau apa, kemudian menjadi senyawa kimia, jatuh ke laut. Jatuh ke laut, kemudian mengalami proses macam-macam evolusi, apa-apa bahasa-bahasa mereka. Setelah itu, keluarlah sebagian keluar ke daratan. Di daratan kemudian mereka berevolusi, berubah, beradaptasi. Jadilah jerapah, jadilah gajah, jadilah monyet, bermacam-macam. Yang di laut tetap menjadi ikan hiu, ikan paus, kemudian ikan macam-macam, kepiting dan belut dan macam-macamnya. Iya, sekarang kita bilang, kalaupun saya benarkan teori Anda, yang sediain laut siapa dulu? Lautnya dari mana? Datang sendirinya, tiba-tiba muncul. Terus yang kasih petir juga siapa? Kemudian kok bisa satunya jadi monyet, satunya jadi kerbau? Di mana ceritanya? Kebetulan saja? Enggak mungkin kebetulan, enggak masuk akal. Jadi Tuhan mereka apa? Kebetulan. Dan mereka tidak akan pernah bisa ilmiah. Itu orang-orang ateis ya. Seperti itu. Sekarang tubuh ente ini luar biasa. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Bukankah dalam jiwa diri ente ini bisa tidak kau lihat bagaimana kebesaran Allah? Coba antum lihat bagaimana jantung dalam tubuh manusia. Allah ciptakan di balik tulang rusuk yang menjaga jantung tersebut di dalam ya. Itu terjadi kebetulan. Kalau kebetulan di sini jantungnya di luar begini. Coba kalau jantung ente gantung di luar, ada yang jengkel langsung langsung tewas. Makanya ini tidak kebetulan ya. Kalau kebetulan jantung ente gantung di sini gimana coba? Gimana? Ini enggak kebetulan. Ini memang Allah sudah ciptakan ente jantungnya di balik tempat yang kokoh dan macam-macamnya. Letaknya sebelah situ dan semua itu sebuah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Oleh karenanya para hadirin ya, orang-orang ateis itu hanyalah orang-orang yang mempertuhankan apa?
kebetulan, Tuhan mereka kebetulan ya. Makanya saya sering sampaikan tentang kisah seorang guru yang berusaha membodohi murid-muridnya dengan mengatakan, kalian bilang Tuhan ada, saya juga bisa menciptakan. Lihatlah toples ini kosong, isinya cuma daging. 3 hari berikut akan saya ciptakan banyak ulat dalam toples ini. Maka tatkala 3 hari berikutnya dia datangkan toples tadi, benar banyak ulat. Ini saya sudah ciptakan ulat-ulat ya. Maka salah seorang muridnya berkata, Pak Guru, kalau Pak Guru ciptakan ulat tersebut, jumlahnya berapa? Betinanya berapa? Jantannya berapa? Ya, kalau menciptakan harus tahu kan? Ala ya'lamu man khalaq, kata Allah, bukankah yang menciptakan tahu tentang apa yang dia ciptakan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma tasqutu mi waraqatin illa ya'lamuha." Tidak ada satu daun pun yang jatuh kecuali Allah. Karena ini ciptaan Allah. Apa saja yang kita lakukan, gerak-gerik hati kita, Allah tahu. Kenapa? Karena kita ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu daun pun yang jatuh di bumi Irian Jaya, dimanapun, di suku Asma, di tengah hutan, satu butir daun jatuh kecuali ya'lamuha. Allah tahu tentang berita tentang daun tersebut, bagaimana jatuhnya, kapan jatuhnya, di mana jatuhnya. Allah Maha tahu karena Allah yang Maha mengetahui segala ciptaannya. Baik. Ini di antara penyimpangan dalam tauhid ar-rububiyah. Yang kedua, penyimpangan dalam tauhid rububiyah adalah penyimpangan dilakukan orang-orang falasifah. Orang-orang falasifah, mereka ini mengakui adanya Tuhan, tetapi mereka seakan-akan menghilangkan sifat penciptaan. Padahal akidah kita, Tuhan mencipta. Dahulu Tuhan sendirian, kemudian Allah Subhanahu wa taala Rabb kita menciptakan alam semesta dengan berkata kun fayakun. Tidak ada satu makhluk pun yang bersamaan dengan Allah. Tidak ada, muncul bersamaan dengan Allah. Kalau demikian berarti makhluk sudah ada dalam zaman azali. Dan ini pendapat dari orang-orang falasifah. Mereka punya keyakinan namanya qidamil alam, bahwasanya alam itu qadim bersama zat Allah Subhanahu wa taala. Logika mereka mengatakan Allah dengan nama Al-Illah Al-Fa'ilah, Al-Illah Tammah. Kata mereka Allah itu adalah sebab pelaku yang maha sempurna. Dan di antara kesempurnaan illah tersebut akan memunculkan maklulnya, akibatnya saking sempurnanya bersamaan dengan illahnya. Tidak ada tarohi, tidak ada waktu jedahnya, nggak ada. Gimana? Kata mereka melogikakan seperti matahari. Matahari itu ada beserta dengan sinarnya. Bukan matahari dulu, sinarnya belakangan, tidak. Matahari beserta dengan apa? Sinarnya. Kata mereka demikian juga Allah ada langsung dengan makhluknya. Karena Allah sempurna, sehingga Allah tatkala menciptakan tidak ada waktu jedah, maka makhluknya langsung ada bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga adalah bentuk sebenarnya menafikan penciptaan Allah. Karena namanya mencipta itu, pencipta ada dulu baru makhluk belakangan. Tapi kalau makhluk ada bersamaan dengan pencipta, itu namanya bukan ciptaan. Oleh karenanya orang-orang falasifah ini dikafirkan oleh para ulama karena mereka memiliki pemahaman qidamil alam, bahwasanya alam ini azali, sudah ada bersama dengan apa? Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak benar. Yang benar Allah ada dahulu, kemudian baru Allah menciptakan alam semesta. Ya. Kita tahu kita dulu nggak ada terus menjadi ada. Mana qidamul alam terus? Dulu kita 60 tahun yang lalu nggak ada, 80 tahun yang lalu nggak ada. Mana kita qadim? Nggak ada kan? Kita termasuk alam atau bukan? Alam. Kalau antum bilang bahwasanya Allah harus sempurna, makhluknya harus selalu berada bersama Allah tanpa ada jeda, kita bilang kalau begitu sekarang manusia yang baru muncul ini bagaimana? Bukankah mereka baru muncul sekarang, dulu tidak ada? Mereka dahulu tidak ada, lah berarti padahal kita sepakat mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang baru muncul, sudah berapa juta tahun yang lalu atau ribuan tahun yang lalu baru muncul sekarang. Ya. Berarti Allah menciptakan kapan Allah kehendaki, ya. Tidak harus makhluknya sama bergandengan dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun." Jika Allah menghendaki sesuatu, Allah tinggal mengatakan kun, ada fa itu menunjukkan terjadi setelah ada jeda, kun fayakun, jadi maka jadilah. Tapi para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini paham? Paham ya? Kalau ada yang bertanya, kasih tahu ya. Kasih tahu, catat di tulisan maksudnya. Nanti kasih tahu saya belakangan ya. Berikutnya di antara penyimpangan dalam tauhid rububiyah, yaitu meyakini adanya Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini
yang pertama dikenal mengakui adanya Tuhan, mengakui dia adalah Tuhan selain Allah adalah Namrud, Raja Namrud. Ya, yang Allah abadikan kisahnya dalam Al-Qur'an, alam tara ila alladhi haja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk. Idh qala Ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumit, qala ana uhyi wa umit. Qala Ibrahim fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib fabuhita alladhi kafar. Tidakkah kau lihat wahai Muhammad tentang orang yang mendebat Ibrahim, ya, tatkala dia telah diberikan oleh Allah kerajaan. Orang ini adalah Namrud, ya. Dia mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ya, sama nanti Firaun juga demikian dan mengaku sebagai Tuhan. Dan Namrud mengingkari adanya Allah, dia mengatakan dia adalah Tuhan. Jadi dia ini sombong, dia mengaku Tuhan. Kenapa? Karena sombong. An atahullahul mulk, karena telah diberi kekayaan. Orang kalau diberi kekayaan, dia akan sombong. Terus diberi kerajaan, dia lebih sombong lagi. Terutama kerajaannya bertahan lama. Disebutkan Namrud ini berkuasa sampai 400 tahun lebih. Sehingga dia merasa dialah Tuhan, gak mati-mati. Dia lupa bahwasanya dia dulu tidak ada, kemudian kecil, kemudian ingusan, kemudian ngompol, kemudian beol, kemudian sekarang jadi Tuhan. Bagaimana ceritanya, ya? Ya, kenapa? Karena kesombongan. Mereka saya hati-hati bahwasanya kekayaan itu bisa bikin sombong. Ini sudah sangat mungkin, ya. Dan ini kalau antum tidak mengimbangi dengan keimanan, maka seorang yang kaya raya sangat mudah terjerumus dalam apa? Kesombongan. Saya sering sampaikan hadis tentang seorang yang diazab, ditenggelamkan dalam bumi gara-gara memakai dua pakaian yang sombong. Ya tabakhtaru fihima, dia sombong dengan dua pakaiannya, Allah tenggelamkan dalam bumi. Ya, pakaian saja bikin sombong, apalagi mobil, ya. Apalagi apa? Mobil. Mobil bisa bikin sombong, apalagi rumah, apalagi jabatan, ya, bisa bikin sombong. Lihat, ini saking sombongnya karena dia raja dan berkuasa ratusan tahun, kekuasaannya luas, maka dia pun ngaku sebagai Tuhan. Waktu Ibrahim menyatakan dia punya Tuhan, maka dia mengingkari. Siapa Tuhanmu? Dia tanya, apakah ada Tuhan selain saya? Maka Nabi Ibrahim berkata, Rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Tuhanku adalah yang menghidupkan dan mematikan. Ini terjadi debat, dialog. Dan Nabi Ibrahim mendatangkan dalil, Tuhan itu adalah zat yang menghidupkan dan mematikan. Maka Raja Namrud, dia mengatakan, Qala ana uhyi wa umit. Saya juga bisa hidupkan dan mematikan. Gimana caranya? Ternyata dia bilang, ini ada dua orang, saya sudah vonis mati. Yang satunya saya tetap matikan, yang satunya saya maafkan, maka saya hidupkan. Ini Tuhan Bahlul seperti ini. Yang dimaksudkan hidup mematikan itu ada sudah mati dihidupkan. Bukan satunya divonis mati dimaafkan, satunya ini. Tapi gimana kan Nabi Ibrahim sekarang debat sama orang aku sebagai Tuhan, tapi Tuhannya Bahlul, nggak nyambung. Jadi kalau debat ini kalau kita lihat nggak nyambung kan. Nabi Ibrahim kan bilang Tuhanku bisa hidupkan dan bisa apa? Mematikan. Maksudnya Nabi Ibrahim, ya, bisa ciptakan makhluk, bisa hidupkan yang sudah mati, bisa dihidupkan. Ada orang di kuburan hidupkan, harusnya begitu. Tapi Namrud kan nggak bisa. Maka dia bilang, enggak, ini dua orang saya datangkan, dua orang sudah saya vonis mati. Yang satu saya maafkan, berarti saya apa? Hidupkan. Yang satunya saya vonis mati, berarti saya matikan. Ya, susah kan seperti ini, Tuhan Bahlul. Kita lanjut. Akhirnya Nabi Ibrahim berpindah pada debat berikutnya. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Kalau kau Tuhan, Tuhanku telah mendatangkan matahari dari timur, menerbitkan matahari dari timur dan menenggelamkannya dari arah barat. Kalau kau bisa, terbitkanlah dari arah barat. Fabuhital ladzi kafar, maka dia terdiam, tidak bisa berbicara, ya. Karena konsekuensi dari Tuhan ini punya sunnatullah, berarti Tuhan yang mengatur alam semesta. Tuhan yang mengatur sunnatullah, yaitu aturan alam semesta. Nah, kalau dia Tuhan, dia bisa rubah aturan harusnya. Dia bisa rubah aturan. Allah Subhanahu wa taala yang menerbitkan matahari dari timur menuju barat. Karena Allah adalah Tuhan, Allah bisa rubah nanti suatu hari, tatkala hari kiamat, Allah rubah aturan sunnatullah dirubah. Oleh karenanya, di antara dalil tentang kenabian para nabi, di antara dalil tentang kenabian para nabi adanya mukjizat. Mukjizat itu sebenarnya apa? Mukjizat sebenarnya itu perubahan aturan. Mukjizat itu sebenarnya perubahan aturan sunnatullah. Contohnya seperti api yang harusnya membakar menjadi membuat dingin. Ini perubahan aturan. Tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam dilempar di lautan api, ya, maka Allah berfirman, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kau dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Jadi Allah yang merubah aturan alam tersebut. Ini dalil bahwasanya Nabi ini diutus oleh Tuhan pencipta. Karena Tuhan tersebut bisa merubah aturan yang telah dia buat. Maka Nabi Ibrahim menantang Namrud, kalau kau memang Tuhan, coba rubah aturan ini. Ternyata dia
Tidak bisa. Maka dia bukan Tuhannya. Konon matinya Namrud, konon saya juga kurang cek lagi tentang disebut oleh tafsir. Katanya dari apa? Seekor nyamuk ya? Atau lalat yang masuk di hidungnya kemudian apa? Kemudian mampus ya. Ternyata mampus cuma dari seekor apa? Nyamuk atau ya lalat ya. Tapi para hadirin dan hadirat yang Allah Subhanahu wa taala, di antaranya yang ngaku sebagai Tuhan Firaun ya. Ini juga kata para ulama bahwasanya yang paling tahu Firaun pendusta adalah dirinya sendiri ya. Kenapa dia ngaku sebagai Tuhan sementara dia penuh kekurangan? Ya, dia lapar, dia haus, ya, kemudian dia buang air ya, dia sakit ya. Kemudian dia mengaku sebagai Tuhan hanyalah kesombongan, ya. Akhirnya dia pun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Telah dijelaskan oleh para ulama dan Allah sebutkan ya, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dzulman wa uluwa. Mereka ya menolak mukjizat-mukjizatnya Nabi Musa alaihissalam. Wastaiqanatha anfusuhum, padahal hati-hati mereka meyakini, jiwa-jiwa mereka meyakini. Kenapa mereka menolak? Kata Allah, zulman wa uluwa, karena zalim dan karena merasa sombong. Makanya waktu Nabi Musa datang menemui Fir'aun, Nabi Musa berkata, laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ardi basair wa inni la adhunnuka ya Fir'aun mathbura. Nabi Musa mengatakan, sungguh kau telah tahu wahai Musa, tidak ada yang menurunkan mukjizat ini kecuali pemilik langit dan bumi. Nabi Musa tidak bohong, dia bilang kau sudah tahu. Laqad alimta, sungguh kau telah tahu. Berarti Fir'aun sebenarnya sudah tahu ada Tuhan. Ya, tapi karena dia sombong saja. Karena dia sombong, ya. Kesombongannya membuat dia nekat mengatakan ana rabbukumul a'la. Ya. Aku adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Sampai sebagian orang mengatakan iblis saja enggak berani mengatakan demikian ya. Iblis saja ngaku Tuhan Allah adalah apa? Tuhannya. Mungkin iblis juga kaget ini Fir'aun kebablasan. Mungkin Allah. Hebat Fir'aun katanya, ngalah-ngalahin gua katanya. Jadi Fir'aun kebablasan, aku sebagai Tuhan. Iblis saja enggak berani. Iblis saja mengatakan, ya, khalaqtani min nar, ya Allah kau ciptakan aku dari api. Ya, iblis ngaku Allah sebagai Tuhan. Fir'aun enggak. Fir'aun ngeyel. Sampai nantang Nabi Musa. Ya, sampai mengatakan, wahai Haman ibni li sarh la'alli ablughul asbab. Saya ingin bangunkan, ya saya lihat apakah ada Tuhan yang Nabi Musa di atas langit. Dia ingin membuktikan bahwasanya tidak ada Allah, tidak ada Tuhan. Dia hanya Tuhan apa? Malakum min ilahin ghairi. Apakah ada Tuhan selain aku? Aku ini Tuhan kalian satu-satunya. Karena saking apa? Saking sombongnya. Padahal dia tahu dia adalah pendusta. Taib. Di antara kesyirikan dalam tauhid rububiyah yaitu meyakini adanya Tuhan selain Allah. Adanya Tuhan selain Allah banyak, seperti Nabi meyakini Siddhartha Gautama sebagai apa? Tuhan. Siddhartha Gautama ini, kalau kita baca sejarahnya, ya, dia adalah dulunya orang terpandang, kemudian meninggalkan segala kekayaan, kemudian menjadi orang yang bijak, ya. Akhirnya mengajarkan akhlak dan lain-lainnya sehingga banyak murid-muridnya. Tapi dia tidak pernah mengaku sebagai Tuhan. Oleh karenanya ada risalah ditulis oleh seorang Thailand di Universitas Islam Madinah, risalah S3 kalau tidak salah, menjelaskan Nabi Siddhartha Gautama ini tidak pernah mengaku sebagai Tuhan dan tidak pernah disembah oleh para sahabatnya. Jadi para salafus salehnya nggak pernah ada yang menyembah. Itu bid'ah muncul belakangan itu. Para salafnya itu nggak ada, salafnya Buddha itu nggak ada yang pernah menyembah apa? Siddhartha Gautama. Dia tidak pernah mengaku cipta, dia tidak pernah menciptakan seekor lalat, dia tidak pernah mengaku menciptakan langit dan bumi, tidak pernah itu. Itu belakangan baru muncul. Baru diyakini oleh pengikut-pengikutnya belakangan Siddhartha Gautama adalah Tuhan yang berhak disembah. Padahal dia tidak pernah mengaku demikian. Dia tidak pernah mengaku demikian. Dia hanya mengadakan pengolahan-pengolahan tubuh sehingga mencapai derajat menjadi seorang yang sangat mulia. Namun dia tidak pernah mengaku sebagai Tuhan. Makanya muncul firqah sesat di kalangan orang-orang Buddha. Dan saya pernah menghadiri pertemuan, ada beberapa orang dipanggil, Nasrani dipanggil, kelompok sesat, Buddha juga sesat dipanggil, firqah sesat Buddha juga dipanggil, ya. Ada firqah sesat Nasara juga dipanggil. Waktu itu ada orang Cina dipanggil, ya. Kemudian dia persentase tentang keyakinan dia di depan Departemen Agama, ya. Maka dia cerita bahwasanya bukan Siddhartha saja yang bisa mencapai nirwana tersebut. Kita pun siapa saja yang bisa mengolah diri dan melakukan ritual-ritual tertentu, mensucikan jiwa, maka kita bisa sampai pada derajat Siddhartha Gautama. Maka diprotes sama Buddha yang lain, pengikut Buddha. Berarti orang ini musyrik, dia merasa dirinya bisa sama dengan Dengan Buddha, ya.
Ternyata dalam kesyirikan ada kesyirikan juga. Jadi orang Buddha tidak mau Buddha disyirikan. Mereka mau hanya Buddha yang top. Tatkala ada orang Cina satu mengaku jadi Buddha, katanya bisa mencapai derajat seperti Buddha, ini disyirik-syirikan sama mereka ya. Ya, jadi Siddhartha Gautama tidak pernah mengaku sebagai Tuhan ya. Kenapa dia diangkat kemudian menjadi Tuhan ya? Contohnya dalam kesyirikan dalam rububiyah adalah mengaku bahwasanya Tuhan berbilang. Tuhan apa? Berbilang. Dan ini seperti keyakinannya orang-orang Hindu ya, bahwasanya Tuhan ada tiga, ada dewa pencipta, dewa Brahmana, kemudian ada dewa pemelihara, dewa apa? Wisnu, kemudian ada dewa perusak, dewa apa? Siwa ya. Yang tiga dewa inilah yang kemudian menjalankan terjadinya pengaturan alam semesta ya. Namun tentunya ini tidak benar ya. Namanya Tuhan itu harus multifungsi ya. Masa satu Tuhan cuma nyiptain doang ya. Kemudian nyiptain dua, kemudian nongkrong lihat ciptaannya ya. Satunya Tuhan merusak. Ini perusak ini kok jadi Tuhan, gimana ceritanya? Lah kerjanya ngerusak kok jadi Tuhan ya. Ini Tuhan kejam, kalau apa ngerusak saja. Satunya Tuhan tugasnya reboisasi saja, reboisasi. Ya, jadi ini tidak benar ya. Tidak benar. Tuhan tidak boleh berbilang ya. Tidak boleh berbilang. Sekarang kalau satunya Tuhan, misalnya ada satu Tuhan ingin mematikan, satunya Tuhan ingin menghidupkan. Taruhlah Pak Ijo. Pak Ijo ini Dewa Wisnu ingin apa? Mematikannya. Menghidupkannya ya. Dewa Siwa ingin apa? Mematikannya. Lah yang menang yang siapa, coba mana? Ya. Ya. Kalau dua-duanya menang nggak mungkin. Kalau dua-duanya menang maka Pak Ijo mati dan hidup. Kalau dua-duanya kalah, Pak Ijo hidup, Tuhannya dua-duanya mati. Pasti tinggal satu yang menang, entah Wisnu atau entah apa? Siwa. Nah, yang menang itu yang lebih jago daripada satunya tidak berhak jadi apa? Tuhan ya. Satunya tidak berhak menjadi Tuhan. Dan coba Brahmana mencipta situ diam-diam aja, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Dia tidak bisa memelihara, dia juga tidak bisa mematikan ya. Harus ada dewa yang lain, dan ini menunjukkan ini tidak benar. Kalau Tuhan yang benar itu adalah semuanya dia bisa. Maka Nabi Yusuf berkata, "Arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar." Apakah Tuhan yang beraneka ragam itu lebih baik ataukah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa dan Maha Kuasa? Ini kesyirikan dalam tauhid ar-rububiyah. Dan sama seperti meyakini bahwasanya Allah punya anak ya. Allah punya anak, kemudian anak tersebut Nabi Isa ya. Sebenarnya Allah mengatakan ya, seperti Syekh Al-A'zami, beliau menyebut dalam buku beliau, sebenarnya agama Nasrani itu secara sejarah munculnya setelah Hindu ya. Dan banyak hal-hal yang mereka ambil dari Hindu, seperti teori Trinitas. Trinitas itu asalnya dari Hindu, tiga dewa ini seakan-akan satu. Seakan-akan apa? Satu. Karena Brahmana, Siwa, dan Wisnu ini tidak bisa dipisahkan, satu kesatuan. Cuma ada tiga oknum, jadilah Trinitas. Sama seperti Nasrani. Ya. Nasrani, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, sama Tuhan apa? Ruhul Kudus. Ya. Maka ini juga satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ya. Sama. Ya. Ini diambil juga dari Hindu. Sama seperti Tuhan menjelma menjadi manusia. Itu juga ada dalam agama Hindu. Mereka namanya Dewa Agna, itu pernah menjelma jadi manusia di atas muka bumi. Sama keyakinan sebagian mereka bahwasanya Allah menjelma menjadi Nabi Isa. Jadi keyakinan Nasrani ya, Allah sebutkan dalam Al-Qur'an ada berbagai macam. Di antaranya mereka ada yang meyakini Allah menjelma menjadi janin dalam perutnya siapa? Maryam. Makanya Allah mengatakan, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwa Isa ibnu Maryam. Huwal Masih ibnu Maryam. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal Masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang-orang menyatakan Allah adalah Al-Masih, Allah adalah Isa. Yaitu keyakinan sebagai Nasrani yang meyakini Allah menjelma masuk dalam perut Maryam. Jadi Allah adalah Isa. Ini satu firqah sendiri. Firqah yang lain mengatakan bahwasanya Isa binullah. Isa adalah anak apa? Anak Allah. Ini firqah lagi tersendiri. Firqah yang lain mengatakan tiga. Ya. Wala taqulu thalatha. Jangan kalian mengatakan
tiga. Ini ada lagi firqah sendiri. Makanya laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan Allah satu dari yang tiga. Ini semua akidahnya disebut dalam Al-Qur'an. Yang meyakini Allah masuk dalam perut Maryam, yang meyakini Isa adalah anak Allah Subhanahu wa taala, yang meyakini Allah adalah satu dari yang tiga, dan semuanya merupakan kesyirikan dalam tauhid ar-rububiyah. Ya, Allah tidak punya anak dan Allah tidak punya ibu dan Allah tidak punya istri, ya. Allah Maha Esa, ya. Makanya kalau antum berbicara sama orang Nasrani, dan sini saya sampaikan, kalau debat sama orang Nasrani, jangan debat masalah yang lain-lain. Jangan debat masalah babi, jangan debat masalah cerai. Enggak percuma, ente debat langsung masalah Tuhan. Karena ente kalau debat masalah babi nanti bilang dia banyak dalilnya, ente kalah debat, ya. Katanya babi banyak bahayanya, tapi dia mengatakan babi banyak manfaatnya juga. Dia bisa sebutkan dalil-dalilnya. Ente jangan masalah khamar, sudah masalah Tuhannya saja langsung didebat. Gimana Nabi Isa kok bisa jadi Tuhan? Gimana ceritanya? Kok Nabi Isa bisa menjadi Tuhan? Apa maksudnya satu dari yang tiga? Suruh mereka jelaskan. Dan mereka pasti bingung untuk menjelaskan satu sama dengan tiga. Susah. Mereka akan bingung. Antum tanya tiga orang, pasti tiga pendapat. Ya. Saya pernah punya teman, saya tanya, apa yang maksud tiga dengan satu? Kata dia, kata dia Firanda, sama seperti seorang merokok. Tidak dikatakan orang merokok itu kecuali ada bibir, ada rokok, ada asap. Nah, kalau ada asap keluar, namanya orang sedang apa? Merokok. Itu masalah Tuhan yang disamakan dengan rokok, pertama. Yang kedua, salah. Ya, karena kalau kau analogikan dengan ini, rokok sendiri lain, asap sendiri, mulut sendiri kan bisa dipisah-pisah. Sementara kalian meyakini tidak boleh dipisah tiga ini. Ya, berarti logika ente apa? Keliru. Dan mereka berusaha untuk mencari, namun tidak akan bisa. Tidak akan masuk akal itu tiga sama dengan apa? Satu. Tidak akan masuk akal tiga sama dengan satu. Ya. Makanya kalau antum misalnya beli mobil harganya 300 juta sama orang Nasrani, ente bayar aja 100 juta. Kenapa? Bilang satu sama dengan tiga. Bayar berapa? 100 ribu. Kenapa? Satu sama dengan tiga. Gimana? Ya gitu ceritanya sama. Satu sama dengan tiga dia bikin ceritanya. Satu sama apa? Tiga. Nggak masuk akal. Agama yang tidak masuk akal. Makanya sampai sebagian orang masuk Kristen, masuk Islam gara-gara apa? Waktu keyakinan bahwasanya Tuhan sempat mati. Tuhan kemudian mati, kemudian bangkit lagi. Namanya hari apa? Hari kebangkitan, ya. Tapi waktu Tuhan mati, waktu Yesus mati, Allah bagaimana? Allah ikut mati atau tidak? Ini bingung mereka. Waktu Yesus mati, kan Yesus mati, disalibkan mati. Waktu mati, Allah kemana coba? Bingung mereka. Kalau Allah ikut mati, gawat dunia ini mati. Kok bisa hidup sendiri kalau gitu? Kalau Allah mati berarti sempat alam semesta tanpa Tuhan, Tuhannya mati. Nah kalau Tuhannya mati kok bisa hidup sendiri? Terus kalau Allah tidak mati, berarti Allah lain, Isa lain. Kita ingin melepaskan tiga ini beda-beda. Ya. Allah lain apa? Isa lain. Nah, kita bilang sekarang, waktu Nabi Isa meninggal dunia, Allah lagi kemana? Mereka bingung. Kalau mereka bilang Allah ikut mati karena satu kesatuan, selesai. Habis agama Nasrani. Kalau udah mati kok hidup sendiri, kan? Kemudian yang kedua, kalau dia bilang Allah tidak mati, berarti Allah lain apa? Nabi Isa? Nabi Isa lain. Maka hancurlah agama mereka. Dan banyaklah bantahan. Jadi maksud saya, kalau ingin bantahan terhadap mereka, bantahan dari sisi apa? Dari sisi ketuhanan Nabi Isa, itu yang diperbicarakan, jangan bicara masalah yang lain. Tapi para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, di antara kesyirikan dalam tauhid rububiyah adalah meyakini Allah Subhanahu wa taala bersatu dengan makhluknya. Ini adalah akidah wahdatul wujud. Akidah wahdatul wujud, atau dalam bahasa Jawa manunggaling kawula Gusti. Meyakini Allah bersatu dengan makhluknya. Ini merupakan kesyirikan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala bersatu dengan makhluknya? Karena konsekuensi Allah bersatu dengan makhluknya, Allah butuh terhadap makhluknya tersebut sebagai tempat. Dan Allah akan menurunkan levelnya supaya bersatu dengan makhluk. Ya, ngapain Allah bersatu dengan makhluk yang penuh dengan kekurangan, yang penuh dengan kotoran dalam tubuhnya? Ya, ini tidak benar. Maka ini merupakan kesyirikan. Kemudian di antara kesyirikan dalam tauhid rububiyah juga, ini berkaitan dengan masalah tadbir, masalah pengaturan, yaitu kita sampai jam berapa? Azan maghrib jam berapa? 6:30. Oh masih lama, 1 jam lagi. Mengenai tadbir, masalah pengaturan, yaitu bahwasanya meyakini ada yang memiliki hak otonomi mengatur alam semesta ini. Maka itu merupakan kesyirikan dalam tauhid ar-rububiyah. Contohnya, sederhananya, seperti meyakini adanya
Nyi Roro Kidul yang mengatur pantai selatan. Ini kesyirikan dalam tauhid apa? Rububiyah. Adapun memberikan korban, menyembelih sapi untuk Nyi Roro Kidul, ini tauhid uluhiyah. Tapi meyakini bahwa Nyi Roro Kidul telah diberi kekuasaan Allah secara mutlak otonomi untuk mengatur alam bagian pantai selatan saja, ini kesyirikan. Karena yang mengatur alam semesta adalah Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak pernah menyerahkan ya kepenguasaan pantai selatan kepada Nyi Roro Kidul. Tidak ada. Nah, siapa yang meyakini ada jin mengatur pantai selatan, maka dia telah melakukan apa? Kesyirikan. Berarti ada pengatur selain Allah yang tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Tanpa izin Allah Subhanahu. Sama seperti meyakini misalnya Gunung Merapi, ada jin, ada penunggunya. Kalau penunggunya menyatakan belum meledak, maka tidak akan meledak. Harus tunggu wangsit dari apa? Penunggunya. Ini juga sama, syirik dalam tauhid rububiyah. Seakan-akan ada pengatur yang mengatur Gunung Merapi tersebut, yang menentukan Gunung Merapi meledak atau tidak, dan ini adalah kesyirikan dalam tauhid ar-rububiyah. Ya. Tapi para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian juga keyakinan sebagian orang-orang sufi seperti dalam Thariqat Tijaniyah, ya, dalam buku Jawahirul Ma'ani, yang menyebutkan bahwasanya Ahmad Tijani telah diberikan kun oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini lebih parah daripada Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul cuma pantai selatan kan? Iya, Nyi Roro Kidul cuma pantai selatan. Kemudian jin dari apa namanya Gunung Merapi cuma Gunung Merapi. Ini masalahnya kun. Ngeri ya. Jadi Ahmad Tijani diberikan apa? Kun fayakun. Kalau dia bilang kun maka jadi, dan ini tidak pernah diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Tidak pernah diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi punya kun fayakun, maka orang-orang Quraisy sudah hancur langsung kun fayakun. Orang-orang Quraisy sudah hancur sejak awal. Tapi Rasulullah SAW terluka, Rasulullah SAW dilempar batu, Rasulullah SAW bersedih, para sahabat meninggal dunia. Mana kun fayakunnya? Enggak ada. Rasulullah SAW perlu doa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu perang Badar, Rasulullah SAW berdoa mengangkat kedua tangannya. Kalau Rasulullah SAW punya kun fayakun, sudah selesai dari dulu orang-orang kafir Quraisy. Ya. Kok bisa sekarang Ahmad Tijani dikasih apa? Kun fayakun. Ya. Ya. Nah, ini adalah bentuk kesyirikan dalam tauhid ar-rububiyah, tauhid rububiyah. Sebagian mereka meyakini wali ya mengatur sebagian alam semesta. Kata mereka dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini sering mereka katakan. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti mengatakan wali sudah mati, mayat sudah mati, tapi dia bisa bertasarruf, dia bisa melakukan sesuatu. Kenapa? Karena Allah mengizinkan. Justru mereka mengatakan kalau Anda meyakini mayat tidak bisa apa-apa, justru Anda meragukan kekuasaan Allah. Karena Allah mampu memberikan izin kepada mereka, Allah mampu memberikan kekuatan kepada mereka. Kita bilang, kita tidak ragu kalau Allah mampu memberikan kekuatan kepada mereka. Tapi mana dalilnya? Kalau Allah berikan mayat tersebut izin untuk mengatur alam semesta, mana dalilnya? Mana dalilnya dia dikasih izin untuk menolong ente kalau ente berdoa kepada dia? Mana dalilnya? Enggak ada. Ya, maka itu hanya auham, ya, hanya dugaan-dugaan, persangkaan-persangkaan yang batil. Oleh karenanya meminta-minta kepada mayat yang sudah mati merupakan kesyirikan, dibangun di atas keyakinan bahwasanya mayat-mayat tersebut masih bisa bertasarruf, ya, karena izin Allah Subhanahu. Mereka punya syubhat, kata mereka karena izin Allah. Kita bilang izin itu enggak pernah turun, mana izinnya? Enggak ada dalilnya. Izin itu enggak pernah turun. Kalau ada izinnya kita percaya, tapi izinnya enggak ada, mana dalilnya? Izinnya enggak pernah turun, ya. Yang urus saja enggak ada, gimana mau turun izinnya? Baik, para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita selesai dari tauhid ar-rububiyah. Sekarang kita lanjutkan tentang tauhid al-uluhiyah, ya. Kita lanjutkan tentang masalah tauhid al-uluhiyah, ya. Tauhid uluhiyah itu maksudnya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Uluhiyah artinya peribadatan. Tidak ada yang berhak diserahkan ibadah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini pengamalan dari firman Allah, Iyyaka na'bud, hanya kepada Engkaulah kami beribadah. Hanya kepada Engkaulah ya Allah kami menghambakan diri kami. Nah, barang siapa yang menyerahkan ibadah kepada selain Allah, maka dia telah berbuat kesyirikan, ya. Nah, kalau begitu kita harus mengenal apa saja ibadah. Ibadah banyak, ya, seperti berdoa, menyembelih kepada selain menyembelih, ya, ini juga ibadah, bertawakal, ini semua adalah ibadah, ya. Nah, kalau kita menyerahkan hal ini kepada selain Allah, maka kita telah melakukan apa? Kesyirikan, ya. Di antara
ya, kesyirikan yang sangat fatal adalah berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena doa adalah puncak dari ibadah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Kenapa? Karena dalam doa itu nampak sekali kerendahan seorang. Ya, karena dia lagi minta kepada pencipta. Ya, ini sangat disukai oleh Allah seorang berdoa kepada Allah. Makanya Allah mengatakan, ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, akan aku kabulkan. Itu puncak ibadah. Sampai dalam hadis dhaif, ad-du'a mukhul ibadah. Doa adalah intisari dari ibadah. Dan ini secara makna benar. Kenapa? Karena doa itu puncak daripada seorang beribadah. Dia menunjukkan kerendahan dia, kehinaan dia untuk minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang itu tidak nampak tatkala puasa, tidak begitu nampak ya. Tatkala zikir tidak nampak, tapi waktu minta benar-benar kita nunjukkan hajat kita, nunjukkan kerendahan kita sambil mengakui kehebatan zat yang kita minta. Nah, ini kalau diserahkan kepada selain Allah sangat berbahaya. Makanya Allah mengatakan, "Waman adallu mimman yad'u min dunillah." Dan siapakah yang lebih sesat dari orang yang berdoa kepada selain Allah? Tidak ada yang lebih sesat. Artinya syirik yang paling berbahaya adalah syirik doa. Syirik berdoa kepada selain Allah. Ini syiriknya orang musyrikin dahulu. Syirik orang musyrikin dahulu. Dan sangat berbahaya pada hari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kebanyakan orang-orang yang disembah dahulunya orang-orang soleh, dan mereka disembah setelah mereka meninggal dunia. Baru disembah. Lata dahulu tidak disembah. Kata Ibnu Abbas, kana yalitus sawiq lil hujjaj. Lata itu dalam Sahih Bukhari disebutkan, dia dahulu orang baik, suka bagi-bagi makanan kepada jemaah haji gratisan. Tatkala dia meninggal dibangun patung di kuburannya, akhirnya disembah. Ya. Nabi Isa alaihissalam dulu tidak disembah. Ya. Dia tidak disembah. Makanya Nabi Isa mengatakan, "Falamma tawaffaitani kunta antar raqiba alaihim." Ya Allah, waktu saya meninggal saya tidak tahu. Waktu saya masih hidup mereka tidak demikian. Waktu saya sudah meninggal, saya tidak engkau yang menyaksikan perbuatan apa? Perbuatan mereka. Nabi Isa belum disembah tatkala dia masih hidup. Kapan dia disembah? Tatkala sudah meninggal dunia. Ya, semua juga waktu orang-orang soleh di Nabi Nuh, wa qalu la tadharunna waddan wala suwa'an wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Ini lima orang soleh di zaman Nabi Nuh belum disembah. Kapan disembah? Setelah meninggal dunia. Buddha belum disembah waktu masih hidup. Kapan disembah? Setelah meninggal. Konghucu belum disembah waktu masih hidup. Kapan disembah? Setelah apa? Setelah meninggal. Ya. Jadi bahaya masalah orang sudah meninggal. Ada keyakinan orang sudah meninggal rohnya lebih hebat daripada waktu masih hidup. Oleh karenanya Nabi SAW benar-benar menutup pintu-pintu ke arah sini. Maka Rasulullah SAW sangat tegas dalam masalah kuburan. Inilah rahasia kenapa Rasulullah SAW tegas dalam kuburan. Maka Rasulullah SAW mengatakan, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Al-ana fazuruha. Dulu saya larang kalian untuk berziarah kubur. Disebut oleh para ulama. Al-Muhallab dalam Fathul Bari disebutkan. Kenapa? Rasulullah takut mereka masih akan menyembah ahli kubur tersebut sebagaimana kebiasaan orang-orang jahiliyah. Tatkala Rasulullah SAW melihat iman mereka sudah kuat, kata Rasulullah, silakan sekarang ziarah kubur. Kenapa Rasulullah SAW melarang? Karena ada kekhawatiran tadi, kekhawatiran terjerumus dalam kesyirikan, syiriknya orang-orang jahiliyah. Maka Rasulullah SAW sangat ketat dalam masalah kuburan. Maka Rasulullah SAW melarang, tidak boleh ditulis, tidak boleh disemeni, tidak boleh dikasih lampu, tidak boleh ditinggikan, tidak boleh sholat ke arah kuburan. Semuanya dilarang oleh Nabi SAW. Ya. Dan kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, semua larangan Nabi tentang kuburan semuanya dilanggar. Semuanya dilanggar. Ya atau tidak? Sekarang dilarang untuk disemenin. Orang bikin apa? Semen. Dilarang untuk ditinggikan. Dibikin apa? Besar, tinggi-tinggi. Dilarang untuk ditulisi. Ya, namanya, tempat lahirnya, jabatannya, apa dan macam-macamnya. Ya, ditulis semuanya. Dilarang kasih lampu. Orang kasih apa? Lampu. Dilarang solat. La tusallu ilal kubur dalam Sahih Muslim. Jangan solat ke arah kuburan. Kuburnya taruh di mihrab. Jadi semuanya dilanggar. Semuanya dilanggar. Oleh karena ini Asy-Syaukani rahimahullah menyebutkan, antum bayangkan seorang masuk di kuburan, kemudian kuburannya gede, kemudian dikasih dupa-dupa, dikasih parfum-parfum, dikasih lampu, tulisan-tulisan Arab. Kemudian akan datang syaitan membisikkan, ini rohnya hebat, maka minta lewat dia. Dia akan masuk dalam suasana yang buat dia kagum dengan mayat tersebut. Akhirnya lama-lama apa? Disembah. Dan setan banyak menjerumuskan manusia dari sisi ini. Oleh karenanya kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, asal kesyirikan adalah al-ghulu fi shalihin. Adalah berlebih-lebihan terhadap orang saleh, ya. Akhirnya mengantarkan orang-orang meminta kepada penghuni kubur, minta kepada mayat. Dan ini yang sangat menyedihkan yang terjadi di sebagian kaum muslimin, ya. Minta kepada mayat yang sudah meninggal
meninggal dunia. Ya. Oleh karenanya berdoa kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala merupakan kesyirikan. Sekarang saya tanya sama antum secara sederhana. Malaikat itu mengatur alam atau tidak? Iya, dengan izin Allah, ya atau tidak? Allah mengatakan fal mudabbirati amra. Allah bersumpah dengan para malaikat. Demi para malaikat yang mengatur urusan. Nanti akan kita bahas iman kepada malaikat. Yang mengatur hujan, malaikat tumbuhan, gunung, malaikat awan dan macam-macamnya. Mereka ngatur dan benar-benar ngatur. Memang Allah kasih izin, tapi mereka tidak bisa mengambil keputusan kecuali dengan izin Allah. Ya, mereka yang meniupkan ruh, mereka yang cabut nyawa, semuanya atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang, kalau ada hujan tidak turun, boleh enggak kita minta sama malaikat hujan? Kita bilang, wahai malaikat hujan, turunkan hujan. Boleh atau tidak? Doa. Syirik atau bukan? Syirik, padahal dia benar-benar ngatur hujan. Tapi aturannya enggak boleh begitu, mintanya harus kepada siapa? Allah. Padahal ini malaikat benar-benar ngatur hujan. Tapi bukan dia tempat meminta, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sekarang mayat enggak bisa apa-apa, minta apa enggak syirik seperti itu. Ini mayat aja enggak bisa apa-apa, kita minta. Ini malaikat saja bisa, kita minta enggak boleh. Siapa yang berani bilang minta sama malaikat? Boleh, enggak boleh. Padahal dia benar-benar ngatur hujan. Mintanya harus kepada Allah. Bagaimana dengan mayat yang enggak bisa apa-apa, kemudian kita minta kepada mayat, ya fulan, tolonglah saya fulan, ya saya miskin ya fulan, ya. Padahal fulan yang meninggal punya utang. Ya subhanallah. Orang-orang enggak tahu gimana akal ini bisa benar-benar dibalik ya benar. Sekarang karena secara logika enggak masuk akal ya. Ini mayat enggak bisa apa-apa. Rasulullah SAW mengatakan idza mata ibnu Adam inqata amaluhu. Kalau anak Adam telah meninggal terputus amalannya. Makanya dia butuh amal jariah. Di antaranya anak soleh mendoakannya. Kalau dia bisa doa sendiri ngapain minta anak soleh doain? Dia doain sendiri aja. Ya. Dia bisa doa sendiri. Kalau dia bisa doa sendiri, enggak perlu butuh anak soleh mendoakan. Dia enggak butuh doa orang lain. Sekarang dia saja enggak bisa doa untuk diri sendiri, kita minta doa sama dia. Gimana kan enggak nyambung? Ya. Harusnya ente doain dia, ente malah minta doa dia. Rasulullah SAW mengatakan, zurul kubur fa inna tudzakirukumul akhirah. Ziarahlah kuburan karena itu akan membuat kalian ingat kepada apa? Akhirat. Sekarang lihat praktek orang bagaimana? Ingat akhirat atau tidak? Tidak. Datang kuburan, datang mbah. Saya bisnis kurang lancar mbah. Jadi bicaranya dunia semua. Mbah lancarkan apa bisnis saya? Mbah saya mau ujian, mbah enggak lulus. Bicaranya dunia, enggak ada bilang, enggak ada bicara minta. Itu pun minta kepada mayat bukan minta akhirat, mintanya apa? Dunia semua. Jadi datang ke kuburan ingat dunia, bukan ingat apa? Akhirat. Ini gimana coba? Ini kalau penyelisihan terhadap apa? Aturan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Harusnya ingat akhirat, malah ingat apa? Ingat dunia tok isinya. Minta sana, minta dunia tok isinya. Ya sudah salah, sudah syirik. Kemudian mintanya juga perkara apa? Perkara dunia. Ya. Oleh karenanya begitulah yang terjadi di sebagian saudara-saudara kita. Semoga Allah beri hidayah kepada mereka. Demikian saja. Kalau ada yang bertanya, saya persilahkan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Daurah ini pada intinya adalah dakwah. Dakwah kita adalah dakwah sunnah. Pertanyaan besarnya tentang bagaimana dakwah. Dakwah yang pertama, bagaimana dakwah agar halayak atau khususnya orang Islam itu yakin kepada yang gaib. Sebab kalau tidak bisa mendakwahkan yakin kepada yang gaib, berarti sesat jadinya halayak ramai atau orang Muslim itu sendiri. Itu yang pertama. Maksudnya bagian dakwah itu. Kemudian berkaitan dengan itu juga ada hal asal muasal tentang syirik, yaitu yang meminta kepada orang yang selalu terkabul waktu hidupnya, begitu beliau meninggal maka dibikin patung. Nah ini bagaimana dakwahnya agar dia terpotong atau terputus, tidak lagi meminta kepada yang meninggal tadi, apakah tuan guru, apakah orang besar dan sebagainya. Kemudian sambungannya adalah Allah bertempat berketinggian atau di atas. Ini selalu diperdebatkan di halayak ramai karena kita sering dengar di halayak ramai itu bahwa salaf itu katanya Allah yang bertempat gitu kan. Sementara kami katanya ini laisa kami selisaiun. Ini bagaimana mendakwahkan untuk meyakinkan bahwa kita adalah umat Rasulullah, satu-kesatuan umat Islam. Allah menyembah Allah, berkeyakinan kepada Allah sebagaimana rukun iman yang pertama. Bagaimana dakwah Nabi dulu, seingat saya
dakwah akhlak dulu, akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama manusia, termasuk meyakini Nabi tadi, kemudian diri sendiri. Nah, sementara ada gambaran bahwa yang lebih utama itu bahwa kita berdakwah adalah dakwah tauhid. Ini bagaimana dakwahnya. Kemudian tentang wahdatul wujud. Nah, ini nomor berapa ini? Bagian dari satu tadi. Okay, bagaimana dakwahnya. Okay. Mungkin ini lebih spesifik karena ini penting gitu kan, karena ini ketauhidan. Yeah, karena ini menyangkut halayak ramai. Yeah. Termasuk diri saya sendiri yang tidak mampu menjawab kepada teman-teman yang diajak ke sini. Katanya selap itu begitu. Nah, sementara saya adalah pengajar PMP, PPKN atau pendidikan Pancasila. Yeah. Pancasila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, penting sekali kita mintakan ya sharingnya atau acuan dalilnya, patokannya. Nah, kemudian bagaimana berdakwah? Allah itu maha besar, Allah maha kuasa, Allah maha agung, yang berhak disembah gitu kan. Nah, yang lain adalah menyembah yang lain adalah syirik. Kemudian ada lagi yang bergema yang di masyarakat itu sering kita lihat diutarakan tentang sifat 20. Ya kan, ini juga bagaimana kedudukannya? Termasuk juga adakah dakwah salafi seperti yang kita dengar, yang kita lihat di YouTube itu seperti Dr. Zakir Naik. Ini menggema dan seluruh dunia mengagumi kehebatannya sehingga katanya gitu kan, karena kita tidak meneliti, banyak orang yang masuk Islam dengan dakwah beliau itu. Adakah orang kita atau dakwah salafi ini? Terakhir, berkaitan juga dengan bagaimana dakwah tadi adalah tentang dalil-dalil rezeki. Seingat saya, saya sering ikut dakwah ini, jarang sekali dakwah-dakwah ulama salafi ini atau ustaz ini yang berdakwah tentang dalil-dalil atau ayat tentang rezeki. Umpama, saya maaf kalau tidak hafal karena di rumah tidak hafal, di sini apalagi tidak hafal karena gugup gitu. Nah, yang pertama umpamanya lawahna al-qur'an amanat taqau lapatahna barakah minas samawati wal ardh. Ini jarang sekali terdengar. Nah, kalau kita yakin, ada yang mengatakan kita kalau kepepet keduitan kita sembahyang 2 rakaat dulu. Ambil di lemari, kalau tidak sembahyang lagi. Bahkan ada yang yakin, ada yang dapat. Ini bagaimana pembuktian ini? Termasuk juga ayat 1000 dinar. Memang utamanya lawan al-qur'an kan? Lawan al-qur'an lapatahna barakah minas samawati wal ardh. Maksudnya 1000 dinar itu apa tuh? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja itu. Nah, ini jarang sekali terdengar. Kira-kira ini berkaitan dengan dakwah. Demikian atas pencerahannya atau atas rembuknya diucapkan terima kasih. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya ya. Jadi terus terang pertanyaannya banyak ya. Banyak bertubi-tubi, kemudian saya bingung juga mau jawab dari yang mana. Tetapi sebagian pertanyaan Bapak insya Allah akan kita jawab di tengah pembahasan. Seperti Allah di atas, ada konsekuensi, ada tempat atau tidak. Nanti akan ada pembahasannya. Saya tidak ingin sampaikan sekarang karena itu ada waktunya. Kemudian bagaimana? Banyak tadi pertanyaan. Tadi diantaranya yang saya tangkap, apakah salafi ada yang seperti Dr. Zakir Naik? Ya, justru Zakir Naik itu di atas manhaj salaf ya, karena dia dari Ahlul Hadis. Ahlul Hadis teman-teman saya banyak di India. Organisasi Ahlul Hadis itu adalah organisasi yang bermanhaj apa? Salaf ya. Jadi justru dia adalah contoh bagaimana seorang bermanhaj salaf yang bisa berdakwah dengan tingkat internasional. Kebetulan dia menguasai bahasa Inggris dengan baik dan dia berkecimpung dalam masalah Injil Kristologi ya. Bagaimanapun dia juga punya kesalahan sebagaimana manusia yang lain, tetapi kebaikannya sangat banyak. Tapi dia contoh dai salafi yang berhasil dalam mendakwahi orang-orang luar Islam masuk dalam Islam. Tadi Bapak bilang juga saya tidak pernah mendengar kajian tentang bagaimana dapat rezeki. Saya rasa banyak. Mungkin Ustaz Zainuddin juga punya kajian tentang masalah itu. Cuma materinya kan ganti-ganti. Pas kajian tentang surga Bapak hadir, pas rezeki Bapak nggak hadir. Tapi ada kajiannya. Saya juga nyampaikan tentang masalah bagaimana mencari rezeki ya. Kita mencari rezeki dengan cara yang benar-benar secara materi ya, bekerja, berusaha, berdagang, bangun pagi. Ya, ada juga cara-cara yang di luar daripada nalar kita, seperti bertakwa kepada Allah ya. Ada yang mengatakan sholat duha, ya, ada masalah dalam masalah pendalilan tentang hadis ini. Ini juga ada yang mengatakan seperti menyambung silaturahim, itu menambah rezeki. Ini sering disampaikan oleh
para ustadz-ustadz. Tapi kalau maksud Bapak mau dapat rizki, amalkan zikir ini 33 kali, 70 kali, itu memang nggak ada ya. Nggak ada seperti itu ya. Tadi masalah apa lagi? Bagaimana meyakinkan bahwasanya ada suatu makhluk yang gaib? Gampang saja. Ya, Bapak lihat seperti ada orang kemasukan jin. Ada orang kemasukan jin kan? Itu jin itu makhluk gaib. Ya. Itu ada itu jin itu. Tapi meskipun kita nggak apa, kita nggak lihat. Tapi kita tahu ada orang kerasukan. Ada orang Sunda kemasukan jin Mesir. Tahu-tahu dia bisa ngomong Mesir. Secara logis nggak mungkin. Ini orang nggak pernah belajar bahasa Arab. Tahu-tahu bisa ngomong apa? Ngomong Arab. Kenapa dimasuki oleh jin apa? Jin Arab misalnya. Ya, ini sederhana bahwasanya ada sesuatu yang gaib ya, dan ada yang gaib yang lainnya lagi. Wallahu alam bisawab. Mungkin itu saja yang bisa sampaikan ya, karena ilmu yang terbatas. Kalau ada yang bertanya yang lain, saya persilakan. Ustadz, benarkah yang saya dengar bahwa Jibril ada menyumpal mulut Fir'aun dengan tanah karena tatkala sakaratul maut, ya, takut Fir'aun mengucapkan kalimat tauhid. Ini disebutkan oleh dalam sebagian buku-buku tafsir, namun tanpa sanad yang jelas, ya, hanya disebutkan sebagai isti'nas, ya, penguat saja, ya. Artinya disebutkan Fir'aun tatkala mengucapkan la ilaha amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil. Jadi Fir'aun meninggal sambil mengucapkan apa? La ilaha illallah. Kemudian Allah mengatakan al-ana qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Sekarang baru kau sadar. Fir'aun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena nyawanya sudah di kerongkongan, ya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah muayyanah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Allah menerima taubat seorang hamba sebelum nyawanya di kerongkongan. Disebutkan Jibril segera mengambil pasir untuk menutup mulut Fir'aun. Khawatirnya Fir'aun komat kamit, akhirnya Allah ampuni. Jibril tidak mau Fir'aun diampuni karena kurang ajar ini, enggak mau diampuni. Maka daripada dia komat kamit terus, karena Allah sangat luas rahmatnya. Sangat luas apa? Rahmatnya. Fir'aun lama-lama komat kamit, lama-lama dimaafkan. Makanya Jibril tutup mulutnya supaya dia enggak banyak komat kamit. Tapi ini riwayat lemah, ya. Riwayat apa? Lemah, cuma disebutkan dalam buku-buku tafsir, ya. Sekedar isti'nas sebagai penguat saja, tapi dalilnya tidak kuat. Ya, usahakan pertanyaan sesuai dengan tema, ya. Usahakan dengan tema. Assalamualaikum Ustaz. Langsung aja ulun ke pokok pertanyaan. Ulun mau ceritakan dulu pernah belajar tauhid tentang Nur Nabi Muhammad. Itu katanya dulu dengar ceramah itu Nur Muhammad diambil dari nurnya Allah. Terus dari Nur Nabi Muhammad diciptakan dunia dan seisinya. Gimana penjelasannya itu Ustaz? Apakah itu bisa dibagi Nur Allah itu, atau dari mana itu asal ilmunya? Terima kasih, itu aja pertanyaan yang ulun sampaikan. Saya tidak tahu seperti itu, ya. Tapi kalau perkataan Nur Nabi Muhammad adalah bagian dari nur Allah Subhanahu wa taala, ini pernyataan saya rasa bahaya, ya. Seakan-akan ada bagian dari Allah yang dijadikan untuk menjadikan apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bertentangan dengan hadis-hadis, ya, bahwasanya manusia diciptakan dari tanah, ya. Adam diciptakan dari tanah, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keturunan Nabi Adam, ya. Kemudian tadi katanya nur dari Nur Muhammad diciptakan alam semesta. Ini tidak benar. Di antara alam semesta ada iblis. Masa iblis diciptakan dari Nur Muhammad? Iblis termasuk alam semesta atau bukan? Termasuk alam semesta. Nah, jin, setan diciptakan dari Nur Muhammad. Ini apa namanya? Zulumat ba'dhum fawqa ba'd. Jadi kerusakan di atas kerusakan Muhammad seperti ini. Kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW lebih daripada orang tua kita, lebih daripada anak-anak kita. Tetapi tidak boleh kita berlebih-lebihan, ya. Justru mengangkat Nabi berlebih-lebihan itu juga bentuk perendahan. Tidak boleh kita mengangkat Nabi berlebihan daripada yang seharusnya. Nabi tidak ridho kita menyatakan hal-hal yang tidak sesuai dengan derajat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ustaz, seorang yang awalnya beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala kemudian berbuat maksiat baik dalam keadaan sengaja maupun tidak, maka saat dia bermaksiat dia tidak beriman. Sebagai manusia pastilah berbuat dosa dan pernah berbuat maksiat. Bagaimana seharusnya yang dilakukan seorang hamba Allah Subhanahu wa taala agar bisa terus menjaga dirinya untuk dapat senantiasa beriman kepada Allah? Pernyataan bahwasanya seorang bermaksiat berarti dia sedang tidak beriman, ini bukan berarti imannya hilang, tidak, tapi imannya lagi rendah, ya. Ya, karena kalau tidak beriman berarti kafir, ini tidak benar. Ini pemahaman Khawarij, ya, pemahaman Khawarij. Benar dalam hadis kata Rasulullah sallallahu la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah seorang pezina sedang berzina dalam kondisi beriman. Maksudnya dalam kondisi iman yang kuat, tapi imannya lagi apa? Lagi lemah. Oleh karenanya para ulama sepakat
bahwasanya orang yang meninggal dalam kondisi berzina bukan orang kafir. Bukan orang apa? Kafir. Kenapa? Dia masih punya iman ya. Kisah seorang sahabat yang pernah minum khamar, kemudian dicambuk, kemudian minum khamar, kemudian dicambuk lagi sampai ada yang melaknatnya. Rasulullah SAW tegur, ya, jangan kau laknat dia, ya. Bisa jadi dia mencintai Allah dan apa? Dan Rasulnya. Jadi maksud saya kalau setiap orang maksiat itu kafir, inilah akidah orang-orang Khawarij. Kalau menurut kita seorang Ahlus Sunnah, seorang yang melakukan maksiat imannya lagi turun. Imannya lagi turun, namun bukan berarti dia kafir. Kecuali maksiat tersebut merupakan kekufuran. Kalau dia maksiatnya kekufuran seperti berbuat syirik, ya ini baru imannya hilang. Imannya hilang. Ustadz saat mendakwai orang tua, beliau mengatakan jangan merasa benar sendiri. Bagaimana menjelaskannya? Ya itu biasa. Mungkin antum cara menjelaskannya kurang, harus pelan-pelan, sama orang tua harus pelan-pelan, sampaikan dalil, ya, dialog sama orang tua, ya. Ya biasalah orang tua, kamu jangan merasa benar sendiri, ya. Ya sabar aja lah, tetap aja didakwai pelan-pelan, sampaikan dalilnya, ya. Kemudian ada ilmu isi dan ilmu kulit. Katanya kita baru belajar ilmu kulit. Dia ilmu isinya kayak apa? Coba bilang, mana ilmu isinya kayak bagaimana maksudnya ilmu isi, ya. Ya, ilmu kulit bagaimana? Yang dimaksud ilmu kulit itu apa? Yang maksud ilmu apa? Isi bagaimana, ya. Jadi intinya orang tua harus pelan-pelan, sabar, ya. Kita paling utama tunjukkan akhlak kita, bahwasanya kita berakhlak mulia. Sehingga orang tua tertarik sama kita. Kalau dia sudah tertarik sama kita, baru kita ajak dialog pelan-pelan, kita tunjukkan bakti kita. Sedikit-sedikit kita sampaikan hal-hal yang bisa dia masuk logikanya, perlahan-lahan, ya. Perlahan-lahan. Jangan waktu kita bahas langsung bahas yang tidak masuk logika, ya. Kalau masih tidak masuk logikanya, langsung dia sejak awal sudah menjauhi antum, ya. Karena antum langsung bahas pada perkara yang sangat tidak masuk di logikanya. Tapi masuk perkara-perkara yang masuk logis, seperti masalah syirik. Ini bisa antum jelaskan dengan baik. Masalah bid'ah nantilah belakangan. Masalah syirik yang paling utama, ya. Menurut dalil yang sahih, mohon jelaskan bentuk bumi bola atau datar. Bumi bulat, ya. Buktinya kalau ente naik pesawat, ente akan balik lagi ke mana? Ya, karena ente bumi bulat, ya. Kalau ente ke arah timur, naik pesawat terus-terusan, nanti akan kembali lagi ke Indonesia. Ya, berarti bumi apa? Bulat, ya. Kalau bumi datar, ente tidak akan balik lagi, ya. Kalau bumi bisa balik lagi, berarti bumi apa? Bulat. Dan Allah mengatakan wa idzal ardu muddat, tatkala di hari kiamat kelak bumi akan dibentangkan. Sebenarnya Allah mengatakan dalil bahwasanya bumi asalnya tidak datar. Beda tatkala hari kiamat bumi akan didatarkan. Bumi akan didatarkan. Wallahu a'lam bissawab. Di antara dalilnya bumi bulat, ya, matahari, ya. Matahari muncul apa? Timur, muncul lagi ke timur, ya. Ya gimana dia memutar? Dia pasti muter kan? Supaya apa namanya? Seperti itu. Ya intinya bulat. Ustaz, bagaimana caranya kita mengetahui kuburan keluarga kita apabila tidak ditandai dengan ditulis namanya serta tanggalnya? Kita bisa kasih yang lain. Rasulullah SAW melarang apa dengan menulis? Kita bisa kasih batu, bisa kasih tanda yang lain, ya. Kita tunduk saja dengan perintah Nabi. Nabi bilang jangan ditulis, maka jangan apa? Tulis. Antum dikasih tanda yang lain, batu khusus, batu agak bentuknya kayak gimana, letakkan sebagai tanda, enggak jadi masalah, ya. Sebagai pembeda, ya. Sebagai pembeda. Tapi jangan ditulisin, ya. Lanjutkan lagi pada apa? Pada maghrib insyaallah, ya. Demikian saja, kurang lebihnya saya mohon maaf, ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.